Rasulullah tidak pernah jumpa Wais Al-Qarni itu, Pak. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Umar, wahai Ali, jika aku meninggal nanti, kalian akan berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Wais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia sangat terkenal di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang saya muliakan, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya hormati, dan juga tak lupa Bapak Kadis Pemuda Pariwisata dan Olahraga yang menggagas adanya acara wisata dakwah Dumai ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah kita dipertemukan Allah di masjid yang mulia ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah hadis, Pak, di saat Rasulullah akan memulai sholat subuh berjamaah, Rasulullah melihat ke arah belakang. Jadi Rasulullah tuh imam menengok ke belakang tuh sebetulnya, Bu, itu mengabsen jamaah tuh, Pak. Ngabsen jamaah, mana tahu ada yang tidak datang. Sebetulnya itu gunanya. Dan subuh itu Rasulullah tidak melihat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sementara Rasulullah tahu betul bagaimana para sahabat ini sangat mengutamakan sholat berjamaah. Bahkan ketika Rasulullah sholat sunat saja, itu Ali bin Abi Thalib mau ikut menjadi makmumnya. Cuman itu tidak sembarang orang yang bisa ikut sholat sunat sama Rasulullah, Bu. Dulu ada ketika Rasulullah sedang sholat sunat tahajud, ikut dia di belakang, Pak. Surat yang dibaca Rasulullah itu apa, Bu? Surah Al-Baqarah sampai selesai. Sudah itu surah Ali Imran sampai selesai. Dan Rasulullah membaca Al-Fatihah itu, jarak masing-masing ayat itu dia terdiam lebih kurang lamanya 50 ayat. Nah, itu, Pak, direnungkan gitu, Bu, ya. Makanya Rasulullah itu lebih sering sholat malam itu 2 rakaat, Pak. Jarang lebih sampai 11 itu. 2 rakaat 1 witir. Karena saking lama waktunya. Pas Rasulullah salam, nengok dia ke belakang, Pak. Udah tegini ya badan sahabat yang ikut tuh. Kau ikut aku tadi, kata Rasulullah. Iya Rasulullah. Apa yang ada di pikiranmu? Menyesal aku sholat sunat di belakangmu. Tidak sanggup, Pak, untuk sholat sunat bersama Rasulullah. Makanya kata Ummul Mukminin Aisyah, Bu, ya, kaki Rasulullah itu bengkak karena sholat. Ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau berpayah-payah seperti ini? Betul ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik yang dahulu ataupun yang akan datang? Kata Rasulullah, tidak layakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Inilah tanda rasa syukur, Bu, karena dosa aku diampuni, makanya aku sholat seperti ini. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, tidak perlu sholat tuh, penting ingat aja sama Allah, udah tuh. Nah, ini ada beberapa aliran yang seperti ini, Pak. Eling, cukup ingat Allah aja, itu udah cukup. Jadi saya bilang, jadi kalau kita lapar, ingat makan kenyang gitu, enggak bisa.
Kalau enggak kan seharusnya bisa juga seperti itu, Pak. Nah, karena Ali tidak datang subuh itu, Bu, Rasulullah tidak jadi, Pak. Ditundanya dulu sholat jamaah subuh itu. Ditunggu oleh Rasulullah. Kata Bilal, ya Rasulullah, biarkan saja kita mulai saja sholatnya. Mana tahu nanti Ali menyusul. Nah, akhirnya dimulailah sholat subuh, Bu. Rakaat pertama sudah selesai, naik Rasulullah rakaat kedua. Begitu Rasulullah ruku di rakaat yang kedua, turun malaikat Jibril, ditahannya punggung Rasulullah, Pak. Sehingga Rasulullah tidak bisa i'tidal. Apa kata malaikat Jibril? Tunggu Ali ya Rasulullah. Nah, inilah hadis yang mendasari apabila kita terlambat datang sholat berjamaah, mendapati imam sedang ruku, kita langsung takbir, langsung ruku, kita sudah dapat satu rakaat. Tapi jangan disengaja pula. Ini kadang duduklah di teras dulu, Pak. Dia tahu imam baca sajadah panjang, Pak, ya. Duduk dia dulu. Tunggu imam ruku kan dapat satu rakaat. Hadis sahih itu. Kalau disengaja mana bisa, Pak. Nah, jadi kemudian, Bu, saking lamanya Rasulullah ruku, itu jamaah di belakang ngintip, Pak. Karena jamaah khawatir ada terjadi apa-apa pada diri Rasulullah. Rupa tengok Rasulullah masih ruku. Nah, ini sunnah yang kedua. Kalau imam terlalu lama melakukan gerakan di satu gerakan, maka jamaah disunatkan untuk melihatnya. Karena kalau tidak dilihat, Pak, terjadi macam di Pekanbaru, Pak. Ada Masjid Taqwa di Pekanbaru itu namanya. Saya ngisi di sana ya, Bu, ya. Itu kalau ngisi di situ tuh, Bu, ya, macam di radio kita ceramah tuh, Pak. Masjidnya besar, ibu-ibunya 2 orang, jauh lah di belakang. Terus kantuk-kantuk lah berdua tuh, Pak. Bawa bapaknya 6 orang, di belakang kursi saya ini lah nyandar 6-6 ya, Pak. Jadi kemana sih mau ngadap? Dan itu nyata loh, Pak. Sampai hari ini. Cuma saya tidak ngisi situ lagi. Sampai memang segitu jamaahnya itu. Memang segitu jamaahnya, Pak. Dia di tengah pasar, tidak ada jamaah. Macam di radio lah saya, Bu, ngomong sendiri. Orang di belakang, Pak. Ngadap kita ke belakang ibu-ibu berdua nih lah, tidak enak. Ngadap kita ke ibu-ibu tuh, dia berdua itu ngantuk, Pak. Jadi waktu itu ada teman saya ngisi ceramah antara maghrib dan isya. Pintu tempat imam ini kan terbuka, Pak, tapi keluar langsung. Ditaruhnya lah komputernya, laptopnya di depan pintu tuh. Pas sujud terakhir masuk maling, Bu. Di maling itulah laptop tuh, Pak. Lari lah dia, dikejar sama ustadz tuh sedang sujud, Pak. Itu tertinggal jamaah sedang sujud, meleleh-leleh hidung orang, Bu. Orang tua-tua kan kadang udah meluncur-luncur dari hidungnya. Tahu jamaah, Pak, terdengar suaranya di luar, maling. Barulah ada yang menggantikan jadi imam. Jadi kalau imam terlalu lama, jamaah boleh melihatnya. Tengoklah, tidak membatalkan sholat. Nah, bahkan apa, Bu? Bergerak lebih dari 3 kali pun kalau memang dibutuhkan tidak membatalkan sholat. Contoh nih, Bu, Rasulullah sedang sholat bersama Ali malam itu. Rupanya ada kalajengking jatuh di hadapan Rasulullah. Kalajengking padang pasir nih, Bu, kulitnya transparan. Itu menggigit luar biasa tuh, Pak. Maka Rasulullah memberikan isyarat kepada Ali supaya Ali maju. Dibunuhlah oleh Ali. Berapa kali nginjaknya tuh, Pak? Lebih dari 3 kali. Setelah itu Ali mundur, sholat dilanjutkan. Nah, jadi ingat tuh, Bu, kalau ada yang berbahaya boleh bergerak lebih dari 3 kali. Jangan buat-buat kusuk pula, Pak. Ini saya ingat nih, imam tuh membaca surah Al-Baqarah. Bapak yang di sebelah saya sesegukan menangis, Pak. Ya, ingat bacaan imam tuh, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu ayat tentang sedekah tuh, Pak. Jadi kalau kita sedekah di jalan Allah nih 1, diganti Allah menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Itulah jadi 700 kali lipat. Bapak ini menangis di sebelah saya. Saya sangka bapak ini mungkin menyesal dulu ya, karena dia punya banyak duit, dia tidak sedekah.
Penasaran saya, Bu, tak gusuk sholat saya, mau bertanya, Pak. Habis sholat saya tanya, di bagian ayat yang mana tadi Bapak tersentuh, Pak? Sampai sesegukan macam itu Bapak menangis. Lipan digigitnya paha saya. Ditahannya, Bu, tuh makin kuat gigit ya, Pak. Nah, itu kalau kita tidak tahu. Sebetulnya boleh, Pak, bunuhlah. Bunuh. Buat-buat kusuk pula, Bu. Dicobanya menjepit, Pak, tentu tambah kuat. Nah, jadi Bu ya, kita tidak masalah apa yang membahayakan, ya, cuman jangan Ibu latah. Waktu membunuh itu mati kau, artinya batal sholat, Bu. Karena itu dianggap kita bicara. Jangankan bicara seperti itu, Bu. Ibu memberi isyarat batuk supaya imam cepat ruku, itu udah dianggap bicara, Pak. Itu batal sholat, Bu. Kan kadang-kadang kalau lama tarawih itu kan ibu-ibunya pertama masih ramah, Pak. Itu artinya cepatlah ruku. Belum juga lagi itu putus sajalah sholat lagi itu. Karena itu dianggap bicara. Karena kita yang niat memberikan isyarat. Begitu Ali masuk, Pak, begitu Ali masuk, pas Rasulullah ruku, Ali langsung takbir, langsung ruku. Baru dilepaskan malaikat Jibril tekanannya di punggung Rasulullah. Nah, sujudlah Rasulullah. Selesai sholat, tentu sahabat bertanya, Pak, ya Rasulullah, kenapa berbeda sholat subuh kita kali ini? Kenapa engkau ruku begitu lama di rakaat yang kedua, sehingga kami merasa khawatir dan kami tadi mengintip-ngintip ya Rasulullah, takut terjadi apa-apa pada dirimu. Kata Rasulullah, aku pun tidak tahu. Ketika aku rukuk tadi di rakaat kedua, malaikat Jibril datang menahan punggungku, katanya tunggu Ali. Kita tunggulah Ali dulu. Selesai Ali sholat, dipanggil Rasulullah, Ali ta'al, apa yang menyebabkan engkau terlambat datang subuh ini sampai Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua? Kata Ali, di saat aku akan melangkahkan kaki ke masjid tadi ya Rasulullah, ada orang tua berjalan di depanku tertatih-tatih. Karena engkau memerintahkan kepada kami untuk menghormati orang tua, aku tidak mau melampaui langkahnya. Aku tetap berada di belakangnya. Sehingga begitu dia sampai di persimpangan, aku mempercepat langkahku menuju masjid dan menyaksikan engkau dalam keadaan ruku. Artinya apa, Pak? Orang sholat berjamaah ini sama pentingnya dengan berbakti kepada orang tua. Makanya kalau dalam surah Al-Isra itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah nomor satu, yang kedua orang tua. Jadi kenapa banyak orang yang rajin sholat hidupnya susah? Takutnya orang tuanya terkecil hati sama dia, Pak. Jadi kalau orang udah serajin dia sholat jamaah, hidupnya payah, banyak cobaan, takutnya orang tuanya tidak ridho kepada dirinya. Kalau udah bagus nih, Bu, sholat jamaah itulah sama pentingnya. Kalau kita ingat masalah sholat berjamaah ini ya, Pak ya, sangat pentingnya itu, Bu ya. Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta matanya, lumpuh badannya. Ketika Rasulullah mengatakan, datangilah sholat berjamaah walaupun kalian dalam keadaan merangkak. Saking payahnya pokoknya tetap datang, walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi kalau kita lihat di Timur Tengah, Bu ya, orang guling-guling ke masjid sampai sekarang masih ada, Pak. Dibawanya baju dua, guling-guling, dia tidak bisa jalan. Begitu betul untuk bisa hadir di masjid. Kalau kita kan di Indonesia ini sunnah muakkad baru nih, Pak. Sunnah muakkad baru nih, sunnah yang dikeraskan. Tapi kalau di Arab Saudi, sholat wajib bagi laki-laki adalah berjamaah di masjid. Jadi kalau di Arab, kalau memang tidak mau ke masjid, sembunyi aja lah. Karena dia ada polisi amar ma'ruf nahi munkar ya, Pak. Itu patroli mencari laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Makanya hidup di sana tuh berkah, Bu. Allah yang mengantar rezekinya, Pak. Mereka santai aja di situ, Bu. Allah antarkan orang umroh ke sana ngantar duit, orang haji datang ke sana ngantar duit. Tapi begitu Allahu Akbar, toko langsung tutup. Salah-salah terjepit kepala kita bawah rolling door tuh, Pak.
Begitu betul mereka menghargai azan. Kadang kita malu sama orang Jepang, Bu. Orang Jepang mendengar lagu kebangsaannya itu, Pak ya, sedang buang air besar langsung tegak dia, Bu. Mau belepong lah. Pokok begitu dia menghormati lagu kebangsaannya. Kita azan, Allah yang memanggil, Pak. Nah, jadi begitu Rasulullah mengatakan datangilah sholat berjamaah walaupun kalian merangkak, Ibnu Umi Maktum mengajukan uzurnya. Aku ini udah tua ya Rasulullah, mata buta, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid, boleh enggak aku sholat di rumah? Rasulullah balik bertanya, Pak, apakah kau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Istilahnya, Bu, tidak bemik orang azan di masjid ini, itulah batas kita datang berjamaah. Dengar ya Rasulullah, tidak ada keringanan untukmu, kau tetap hadir berjamaah. Pada masa itu jauh dengar suara azan orang, Bu, karena tidak ada suara kendaraan, Pak. Suara kendaraan tidak ada, jadi azan langsung terdengar. Ibnu Umi Maktum tidak membantah. Betul-betul dia lakukan, Pak, apa yang dikatakan Rasulullah tuh. Bangun dia waktu subuh, setelah dia berwudu, jalan dia menuju masjid. Rupanya terjatuh dia, Pak. Berdiri dia lagi, dia jalan lagi, jatuh lagi. Bukan pulang dia, Bu, tegak dia lagi, jalan dia lagi. Karena kan pasir itu lembut, Pak, masuk. Pas dia mau jatuh yang ketiga kali, datang seorang pemuda memeluk tubuh Ibnu Umi Maktum. Pak, biar saya yang ngantar Bapak, kata pemuda ini, Pak. Dia antarnya lah Ibnu Umi Maktum di masjid, saya tunggu Bapak di luar, saya pula yang ngantarkan Bapak pulang. Udah mulai curiga Ibnu Umi Maktum, dia ngantar aku ke masjid, dia tidak sembahyang. Dia duduk di luar, masih diam Ibnu Umi Maktum. Pulang diantarnya, Pak. Dia pula yang menyampaikan, besok Bapak jangan pergi langsung, Pak, tunggu aja saya yang jemput Bapak. Sama, tetap nunggu di luar. Udah beberapa hari curiga Ibnu Umi Maktum, kau ini siapa sebetulnya nih? Ngantar aku ke masjid, pulang kau antar, tapi kau tidak pernah sembahyang. Aku iblis, katanya. Iblis kok buat baik kau sama aku? Bukan buat baik, Pak. Bapak jangan salah sangka. Waktu Bapak jatuh pertama itu, banyak dosa-dosa Bapak diampuni oleh Allah. Rugi aku. Pas Bapak jatuh yang kedua, sama dosa-dosa keluarga pun diampuni oleh Allah. Tambah banyak rugi aku. Jadi tambah banyak rugi aku, bagus aku sudah sambut Bapak lagi. Jadi iblis itu bisa dia berbuat baik kepada kita, Pak, asal amal kita tidak nambah. Contohnya, Bu, rapat pembunuhan Rasulullah. Padahal waktu itu di Darun Nadwah, orang itu rapat untuk memenjarakan Rasulullah, untuk memboikot, untuk mengasingkan. Tapi ada satu sosok bapak-bapak, Pak, yang tidak setuju dengan ide-ide orang. Asal ditanya dia bagaimana menurut Bapak, tidak setuju. Dia pakainya pakaian orang terhormat pula, Pak. Karena waktu di Arab itu, Pak, pakaian menentukan status seseorang. Jadi misalnya, Bu, ya, macam Raja Salman, dia pakai jubah yang di luar itu tuh, Pak, itu beda tuh, Pak. Atau yang udah pakai selempang kuning, itu menandakan dia sudah hafiz, misalnya gitu, Pak. Beda-beda tuh, Bu, bajunya itu menentukan siapa orang ini. Jadi berbeda-beda dia. Jubahnya putih biasa, kan ada tuh, Pak, ya. Ada yang berjenis jubahnya itu berbeda pula, ada alas-lah di luarnya. Ada dia memakai imamah itu berbeda pula. Jadi lebih mudah untuk dikenali. Jadi dia selalu mengatakan tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Akhirnya tanya orang ke dia, kalau menurut Bapak macam mana? Dari tadi Bapak tidak setuju. Kumpulkan pemuda-pemuda Quraisynya, kepung rumah Muhammad itu. Ini sebelum hijrah nih, Pak. Keluar Muhammad, bunuh, cencang badannya ramai-ramai. Jadi tidak bisa keluarganya nuntut, karena seluruh suku di Quraisy ikut. Betul pendapat Bapak nih, Pak. Rupa siapa Bapak tuh, Pak? Iblis ikut rapat. Maka kalau Bapak ikut rapat, ada tidak setuju, tengok muka, Pak. Itu perlu tuh, betul Pak Haji nih, Pak Haji. Ragu gitu nih, Pak. Orang setuju dia enggak, orang setuju dia enggak. Itu tengok betul mukanya, Pak. Jangan-jangan iblis ikut rapat. Jadi dia bisa, Pak, dia bisa masuk dia, Bu. Dia bisa masuk. Nah, kemudian, Pak,
Akhirnya kata Ibnu Maktum, jangan kau jemput aku tidak butuh bantuanmu. Aku bukan membantumu, aku hanya menghambat jangan sampai amalmu ini besar. Disinilah kita tahu, Bu, kalau kita sholat berjamaah itu satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Stres iblis dibuatnya, Pak. Sudah buat dosa habis. Apa ndak stres iblis itu, Bu, dibuatnya? Nah, itulah pentingnya sholat berjamaah sampai seperti itu, Bu, sahabat menempuhnya. Kita ingat lagi, ada sahabat Rasulullah SAW yang begitu susah payahnya dia menuju masjid sampai menempuh jalan yang sangat jauh, yaitu Sya'ban. Sya'ban itu hampir sama macam cerita Ali tadi, Pak. Dia asal masuk masjid posisi selalu di kanan saf. Jadi setelah pagi itu Rasulullah mau sholat ditengok ke kanan, Sya'ban tidak ada. Kata Rasulullah, tunda dulu sholat subuh karena Sya'ban belum datang. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya sholat subuh pun dimulai. Selesai sholat subuh, Rasulullah tidak enak hatinya, Pak. Langsung ditanyanya, ada yang tahu kabar Sya'ban pagi ini? Tidak ada, ya Rasulullah. Yang tahu rumahnya ada? Ada, ya Rasulullah. Dibawalah Rasulullah jalan. Kalau diperkirakan waktunya, Pak, 3 jam dari masjid. Jadi kalau udah pergi, dia pagi kerja, pulang malamnya lagi, Pak. Penting dia selalu duluan sampai di masjid. Begitu Rasulullah sampai ke rumah Sya'ban, rupanya tetangga udah ramai. Istrinya menangis terseduh-seduh, Bu. Pas tanya Rasulullah, kenapa kau menangis? Jadi Rasulullah bukan melarang dia menangis, Pak. Kenapa kau menangis? Artinya apa, Bu? Kalau orang kematian menangis keluarganya jangan dilarang. Kalau kita kan kita larang, Pak. Jangan menangis, tersiksa nanti mayat tuh. Siapa pula yang bilang macam itu? Menangislah. Waktu Rasulullah anak yang bernama Ibrahim dari istrinya yang terakhir Maria binti Qibtiyah meninggal, Rasulullah menangis. Datang Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis? Kata Rasulullah, tangisan ini rahmat dan kasih sayang Allah. Yang aku larang kalian meratap. Itu yang tidak boleh, Pak. Suami meninggal, meracau istri onde, Pak. Umur aku 34 tahun baru bang meninggal lah, abang dia mati lah aku. Itu yang tidak boleh, Bu. Kalau itu tidak boleh. Tapi kalau hanya menangis, itu tidak menjadi masalah. Nah, begitu dia diceritakannya lah kepada Rasulullah, Pak, kenapa engkau menangis sampai seperti ini? Aku heran, ya Rasulullah, Sya'ban ini taat ibadah, tapi waktu dia tadi sakratul maut menjerit-jerit dia, memekik dia 3 kali. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Itu yang kutakutkan Rasulullah. Apalah dosa Sya'ban nih sampai macam itu betul ceritanya. Langsung tersenyum Rasulullah, Bu. Kata Rasulullah, Allah memperlihatkan surga untuk Sya'ban atas perjalanan yang jauh menempuh masjid. Karena melihat saking indahnya itu, maka Sya'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh aja dari ini rumah aku? Aku tempuh, kalau bisa lebih jauh lah dari ini rumah aku dari masjid. Karena dia melihat, Bu. Karena apa kata Rasulullah? Serendah-rendah kenikmatan surga, semewah-mewah raja di dunia. Jadi raja yang mewah sekarang ini siapa, Bu? Sultan Hasanah Bolkiah. Mobilnya aja 5.000 unit, Pak. Dipakai satu hari 15 tahun baru habis. Tidak sedikit, Pak. Angkanya 5.000. Coba tengok nanti di YouTube, mobil koleksi mobil Sultan Hasanah Bolkiah. Macam stadion parkirannya tuh, dan itu melingkar, Bu, sampai lantai atas. Itu nikmat tuh, Bu, ya, raja dunia. Itu serendah-rendah nikmat di surga. Apa ndak berebut Sya'ban nih, Pak? Kalau perlu lebih jauh daripada ini aku tempuh nih. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Jadi dia kalau ke masjid bawa baju 2. Satu nanti diganti di masjid karena udah keringat tubuh. Rupanya pernah dia jalan subuh itu nampak orang kedinginan. Maka kata Sya'ban, ikut aku, nanti ambil baju aku yang lama nih. Nanti biar aku pakai yang ini. Setelah dia melihat, Bu, betapa besar pahala ngasih pakaian ke orang. Ngasih pakaian ke orang yang tidak berbaju nih, Pak, ya, sama kita memberi pakaian seluruh manusia. Tapi yang masih pantas, yang layak,
untuk kita pakai juga. Jangan ngasih orang yang udah robek. Jangan. Ini kadang Pak untuk sumbang-sumbang itu dicarinya betul baju. Ada baju yang tidak pakai Bu, betul-betul baju yang parah dikasihnya Pak. Karena kalimatnya tidak pakai itu. Nampak dia untuk lap kompor, ini tidak pakai lagi, gitu kasihnya Bu. Nah kemudian begitu dia pernah membawa makanan dari rumah, dia ketemu orang yang menggigil kelaparan, dikasihnya setengahnya Pak. Setelah dia melihat betapa besar pahala ngasih makan orang lapar, itu dia mengatakan, kenapa tidak semuanya aja dia kasih. Jadi itu Bu, begitu jauhnya masjid, itulah keuntungan orang yang hadir sholat berjamaah. Sama pentingnya dengan orang berbakti kepada kedua orang tua. Ingat Bu, sampai kalau kita ingat seperti sahabat-sahabat Rasulullah, ibunya minta minum Pak, tunggu sebentar ya Bu, dia pergi ke belakang ngambil minum, ibunya tidur, itu tetap memegang tempat minum itu sampai ibunya bangun. Begitulah hormat kepada orang tua. Maka kehidupan sahabat Rasulullah itu Bu berkah, karena memang imbang apa yang diperintahkan Rasulullah itu mereka lakukan. Saya pernah ceramah ke rumah seorang ibu-ibu. Habis ceramah itu dia bertanya kepada saya, Pak, Ustadz, saya ini bukan meninggi-tinggi nih Ustadz ya, jangan Ustadz merasa saya ria pula. Ngapa gitu Bu? Di kampung ini Ustadz, jujur saya yang paling kaya, ekonomi saya yang paling kuat. Masjid di kampung ini Ustadz 80% saya yang bangun. Saya rajin menyantuni janda-janda tua, anak-anak yatim saya bantu. Cuman saya tidur malam payah Ustadz, berdebar-debar jantung saya nih. Saya bawa tahajud pun tidak tenang, saya bawa zikir tambah takut saya. Jadi saya bilang sama ibu tuh, mungkin HB ibu di bawah 12 Bu. Karena kalau HB kita turun, dia kan normal 14 Pak. Kalau dia di bawah 12, jantung kita berdebar. Jadi kalau ada Bapak Ibu merasa cemas, takut, itu berarti HB turun. Kita tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang kita risaukan, tapi gelisah. Duduk gelisah kita, berarti HB kita turun. Obat murah ya Pak, Sangobion. Tersebut sama saya kan di kamera. Mudah-mudahan endorse orang Sangobion ini. Obatnya murah Bu ya, itu untuk menaikkan HB. Dia bilang HB saya normal Ustadz. Wah ini berarti bukan itu penyakitnya Pak, spiritual berarti ini. Kalau memang ibu udah banyak berbuat baik seperti itu Bu, gelisah juga ibu. Kalau secara medis tidak kena, mungkin secara spiritual. Tapi saya pun tidak mau bertanya sama ibu ini apa masalahnya, karena rata-rata kita yang berdosa tidak tahu dengan dosa kita. Allah Maha Baik Bu. Pas saya ceramah di satu tempat, ceramah ibu-ibu, entah mengapa mata saya ini terpandang seorang nenek-nenek Pak. Tidak bisa saya mengelak dari nenek itu, sampai grogi nenek itu Bu, sampai memen sejadah nenek tertengok juga saya Pak kan. Karena apa Bu, nenek-nenek ini sekarang tinggi ratingnya di Indonesia nih Bu. Di Jogja nenek umur 74 tahun, suami umur 30 tahun. Di Sulawesi suami umur 20, istri umur 65 tahun. Jadi nenek hati-hati nih Nek, jangan bilang aman-aman ya. Banyak anak muda sekarang mau sama nenek-neneknya. Atuk-atuk macam itu juga Pak. Sedang naik ratingnya atuk-atuk di Indonesia nih. Ada anak gadis umur 23 nikah sama laki-laki umur 65. Jadi bapak siap-siap aja pokok Pak. Pokok persiapkan mental bapak. Jadi Bu ya, setelah saya selesai ceramah, nenek itu maju ke depan, umur sekitar 70-an lebih lah. Nak Ustadz, ya Nek, ngapa nak Ustadz memandang nenek dari tadi? Dituntutnya mata saya Bu, mulai berdebar jantung saya ya. Saya bilang sama nenek tuh, saya minta maaf Nek, saya memandang nenek dari tadi itu, ingat saya jamaah saya. Namanya Bu Ajah ini, umurnya 55 tahun, tinggalnya di daerah ini. Anak saya tuh Ustadz. Anak ibu yang bertanya ke saya tuh Pak. Langsung saya tanya bagaimana dia dengan nenek. Langsung nangis nenek tuh. Jarang mengunjungi saya tuh Ustadz.
Kalau ke tetangganya jangan Ustaz sebut lagi. 3 kilo dari rumahnya tahu orang siapa dia. Nih saya mak kandungnya Ustaz. Pinjam duit 700.000 aja untuk beli obat diabetes. Menjelang uang pensiun almarhum suami keluar, tak mau dia ngasih Ustaz. Tuh Bu. Rupanya jahat sama orang tua. Jadi kalau udah berdebar jantung rasanya, pencemas, banyak kegelisahan, coba mana tahu hubungan dengan orang tua, kena. Orang tua nih Bu ya, terkenal kebohongannya. Kebohongan maksudnya itu apa Bu? Dia lapar, makanan satu. Dia bilang kan, mama udah kenyang nak, makan aja lah, mama udah makan. Begitulah orang tua itu Pak. Begitulah sayang orang tua itu kepada anak. Ibu lihat sekarang, kenapa banyak orang susah melahirkan? Asal lahir operasi Pak. Durhaka sama orang tua. Karena salah satu tanda hari kiamat, seorang ibu akan melahirkan tuannya. Maksudnya itu apa Pak? Anaknya yang menjadikan maknya babu ya, jaga anak. Datang nenek nih, kami ridho Ustaz. Nenek ridho, Allah yang tak ridho, itu masalahnya tuh. Masa suruh orang tua jaga anak? Kadang ngamuk lah dia kalau anaknya sakit dikasih es. Namanya kakek-kakek atuk-atuk nih Bu, apa minta cucu dikasih Pak? Kena marah pula mama ini udah jelas dia sakit, mama kasih juga es. Kadang ngasih orang tua duit macam ngasih anaknya Bu. Pak ma ini uang hemat lah Pak, jangan macam-macam belanja tuh. Akan macam anak yang dibuatnya Bu. Kan biasanya orang tua ngasih ke anak belanja, kau jangan belanja macam-macam, hemat sama duit tuh. Itu yang membuat orang susah sekarang, melahirkan susah, hidup susah, sholat rajin tapi hidup susah, takutnya terkena perasaan orang tuanya. Ingat sahabat Rasulullah Alqamah Bu, perang ikut, sedekah rajin, sholat berjamaah. Ketika dia sakratul maut, lidahnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Heran Bilal Bu, bertanya Bilal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana kena Alqamah ini? Sholat rajin sama kita, perang ikut, sedekah rajin, tapi kenapa lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Rasulullah nembaknya dengan pertanyaan langsung Bu, masih hidup enggak orang tuanya? Ada ya Rasulullah, emaknya. Kalian pergi ke rumah emaknya, tanya kepada emaknya, ada enggak salah Alqamah yang belum dimaafkan emaknya? Pergilah sahabat Bu, sampai di rumah ibunya, setelah mengucapkan salam, apa kata Bilal? Bu, kami diutus Rasulullah kemari untuk bertanya, ada enggak salah Alqamah yang belum ibu maafkan? Kenapa gitu? Alqamah mau meninggal Bu, ruhnya tidak bisa keluar dari tubuhnya, lidahnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada salahnya maafkanlah Bu. Dah lebih dulu lah kami memaafkan. Itu rata-rata mulut orang tua Bu, takutnya masih ada tersimpan dalam hati Pak. Itu macam ibu Alqamah tuh Bu. Jadi kalau anak bapak ibu susah, takutnya itu Pak, bapak ibu belum bisa meridokan kesalahannya. Di mulut dah dimaafkan, di hati belum. Itu macam Alqamah ini lah kejadiannya Bu. Ibu ngomong, kalaupun ada salahnya aku maafkan. Alqamah itu anak baik itu, kan sholat sama kalian. Mana ada dia salah sama aku, padahal dia menyimpan dalam hati nih Pak. Akhirnya sahabat pulang, dituntun balik Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap tidak bisa. Akhirnya sahabat lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dengan Alqamah ini? Kata ibunya dia tidak punya salah, tapi dia tetap tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah langsung datang ke rumah ibu Alqamah. Ibu, coba ibu ingat-ingat, ada ndak kesalahan Alqamah yang belum ibu maafkan? Dia ndak bisa mengucap la ilaha illallah tuh Bu. Tidak ada ya Rasulullah. Alqamah itu anak baik, ndak pernah dia durhaka sama aku. Saya takut sama bapak ibu serupa sekarang. Kalau sempat ada tersimpan di hati bapak ibu, susah anak ibu, ndak ada ndak ada. Dijamin susah hidupnya. Kalau ibu bapak ndak ridho, susah dia. Karena bapak ibu ini nomor 2 setelah Allah. Itu ngerinya Pak. Nomor 2 setelah Allah Bu. Dan Allah sendiri yang ngomong di ayat itu, surah Al-Isra ayat 23. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nomor 2 loh Bu. Karena ibunya tidak mau memaafkannya, Rasulullah memanggil Bilal. Bilal, ajak sahabat-sahabat yang lain kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Kita bakar Alqamah.
Kasihan, tidak bisa ruhnya keluar dari tubuhnya. Mendengar anak mau dibakar, apa kata ibunya? Jangan bakar anakku ya Rasulullah. Aku ngaku, memang ada kesalahan alqamah yang belum bisa aku maafkan. Apa itu ibu? Semenjak dia menikah ya Rasulullah, dia lebih memuliakan istrinya daripada aku. Itu yang kita takut tuh Pak. Istri puas kita buat Pak, emak bapak kita susah. Saya kalau nengok nenek pakai tas bagus pasti saya tembak langsung Bu. Sisa anak ya Bu, karena dapat sisa rata-rata nenek nih Bu. Iya Ustaz, dah rusak resletingnya dikasih menantu ke saya. Udah rusak resleting baru kasih. Kapan nenek makan pizza? Kalau sisa cucu. Kapan tahu Kentucky? Sisa cucu. Itulah baru tahu makanan nenek enak tuh Bu. Jadi ini yang banyak orang kena sekarang ini Pak. Nah itu bayangkan Bu, sahabat rajin ibadah Pak ya, kena sekali gara-gara tidak berbakti kepada orang tuanya. Apa kata para ulama Bu? Orang yang berbakti kepada orang tua, berdiri dia di atas bukit batu, dia katakan jadilah kau emas, jadi emas bukit itu. Maksudnya apa Pak? Urusannya mudah, tidak ada ndaknya. Urusannya pasti mudah, lempeng jalannya Bu. Tidak usah orang yang baik, lagi orang jahat aja bisa dilindungi Allah. Saya ingat seorang perampok, tapi saya tidak sebutkan namanya. Dia diwawancara di TV. Bapak ada ajian sirap ya Pak ya? Tidak pernah Bapak bisa ditangkap polisi. Apa jawabannya Bu? Aku memang jahat, cuman aku paling takut sama orang tua. Bayangkan orang jahat aja Bu berbakti sama orang tua, selamat ya Pak. Tapi janganlah ini Bapak kesampaikan kan anak Bapak ya Pak ya. Oh gitu caranya ya kan? Aku buat jahat, yang penting aku sayang sama bapak emak aku. Memang itu betul. Selamat dia Bu, perampok ini sampai dia tobat. Itulah diceritakan ya. Aku misal mau merampok nih ya, datang mama aku nyuruh beli tembakau, ndak ya dia merampok Pak. Pokok emaknya duluan. Nah itu Bu, karena akan mudah urusan. Kalau anak yang rajin sholat, dia berbakti kepada orang tua. Wais Al-Qarni Pak, Rasulullah Bu tidak pernah jumpa Wais Al-Qarni itu Pak. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Umar, wahai Ali, jika aku meninggal nanti, kalian akan berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Wais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia sangat terkenal di langit. Kalau kalian jumpa Wais ini, minta doa sama dia. Sahabat yang dijamin masuk surga Pak, disuruh minta doa kepada orang biasa. Artinya apa? Jangan pernah meremehkan orang. Minta doa banyak-banyak sama orang. Jangan kita merasa doa kita ini yang didengar oleh Allah. Kata Umar, ya Rasulullah, bagaimana ciri orangnya? Dia ada bekas penyakit kusta sebesar koin di perutnya. Itu tanda dia orang suku Al-Qurani di Yaman. Maka setelah Rasulullah meninggal, selalulah Umar dan Ali berharap Pak jumpa dengan sosok Wais Al-Qarni ini. Siapa Wais Al-Qarni ini Bu? Dia orang Yaman, badannya ini penuh kena penyakit kusta. Orang geli bergaul dengan dia Bu, takut mindah Pak. Kalau sama itu orang takut wajar Pak, nampak penyakitnya. Yang tidak nampak ini seperti COVID nih Pak. Batuk 3 kali di masjid takut orang sama kita. Bantai batuk 3 kali Pak. Begini-gini hati orang dibuat. Jadi Wais Al-Qarni ini dia punya seorang ibu yang sudah buta matanya, lumpuh badannya. Setiap hari dia gendong ibunya Pak. Mandi ibunya dia yang mandikan, beruduk dia berudukkan, buang air besar dia yang membersihkan. Sayangnya Wais kepada ibunya sama dengan sayang seorang ibu kepada anaknya. Sayang ibu kepada anak Bu, sakit anak, ibu akan mengatakan, ya Allah kalau bisa dipindahkan penyakit anakku nih, pindahkan ya Allah. Itulah sayangnya Bu ya. Dan seorang ibu berapa lama pun anaknya sakit, dia tidak perlu digantikan orang, sendiri aja dia sanggup untuk menjaganya. Makanya kata orang apa Bu? Sepasang orang tua sanggup membesarkan 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu sanggup merawat sepasang orang tua.
Kadang bersiri-irian adik-beradik itu Pak. Aku ke aku aja ngantar mama ke rumah sakit mah. Sebanyak ini kita adik-beradik Waduh. Padahal itu kesempatan emas betul tuh Pak. Kapan perlu jangan diganti kan. Di Jeddah Bu sempat sampai ke hakim. Gara-gara apa Bu? Kedua orang anak berebut mengasuh orang tua. Beruntung betul maknya itu Pak. Anaknya pokoknya berebut untuk bisa merawat orang tua. Sampai ke hakim masalahnya. Akhir kata hakim, bagaimana menurut ibu? Yang satu sama dengan mata aku, yang satu sama dengan tangan aku. Macam mana aku jadinya? Dua-dua sama penting bagi aku. Akhirnya maulah anak yang berdamai Bu. Dekatkan tinggal orang tuanya. Anaknya satu ngalah untuk bisa mengasuh orang tua. Itu orang tua beruntung. Ini Bu, asal saya tengok lah, kalau orang tua tinggal di rumah anak, meninggal dia, wajah anaknya Pak pasrah semua ya Pak, bahagia. Bukan karena sabar. Sabar ya Bu ya. Misalnya gitu kan orang ya Bu ya. Senang hati saya. Kalau ndak emak tuh sering terkencing situ, marah suami saya dibuatnya. Ini alhamdulillah udah mati dia. Bangga dia Pak. Senang hati ya orang tuanya mati. Nah jadi kemudian Pak, Wais Al-Qarni malam itu Bu, pas emaknya tidur di pangkuannya, apa kata emak ini? Wais, aku ini sudah tua. Aku belum pernah naik haji. Bisa ndak kau berangkat haji sama aku? Kata Wais, bisa ibu. Bisa mak. Aku yang akan memberangkatkan mak sama aku sekali pergi. Rupanya Bu, ndak tidur dia malam itu memikirkan apa cara untuk bisa bawa mak ini naik haji. Sementara dari Yaman ke Mekah itu jarak 400 km dan butuh onta. Dia dibukanya tabungannya, rupanya tabungnya hanya cukup beli anak sapi yang baru lahir Pak. Dibelinya anak sapi yang baru lahir tuh Bu, dicemooh dia sama tetangganya, kau ini gila nih Wais, sedangkan sapi besar aja tidak bisa jalan dari Yaman ke Mekah nih, sapi kecil kau beli. Wais ketika dicemooh orang apa Bu? Diam. Inilah senjata kita Pak, dicemooh orang, dihina orang, direndahkan orang, diam. Tidak perlu kita banyak-banyak cerita Pak, diam aja. Nah kemudian dicarinya bukit di Yaman yang paling tinggi, di situ dia bikin kandangnya. Kau ni asli ya Wais, tak habis-habis gila kau. Apa salahnya di bawah ni aja kau bawa sapi kau tu? Ngapa pula harus di atas bukit? Dia tetap diam Bu. Jadi habis sholat subuh, naik dia ke atas bukit tu, digendongnya sapi kecilnya, dibawanya turun ke bawah. Habis sholat asar, digendongnya lagi, dibawa naik ke atas bukit. Habis sholat subuh, gendong lagi, sampai tidak sadar Bu, lebih kurang 6 bulan, sapi itu digendongnya turun naik bukit, sampai besar sapi itu digendongnya. Rupanya dia punya niat satu Bu. Dia ingin menggendong ibunya naik haji jalan kaki. Latihan dia Bu, ngangkat sapi. Itu fitness dia 6 bulan Pak, angkat sapi turun naik bukit. Kekar badannya. Baru dia ngomong ke mak, mak, dah siap mak berangkat haji. Pakai apa Wais? Seperti biasa mak, Wais gendong mama. Jauh tuh nak. Tak terasa mama perubahan badan Wais. Baru terpikir maknya, pegangnya keras badan kau nih. Aku ngangkat sapi mak, dari kecil sampai besar. Aku tidak bisa membelikan onta untuk mama. Biarlah aku jadi onta mama, biar aku gendong. Oh, ke sapi aja diangkat Pak, apalagi emaknya. Taruh makanan di belakang, pakaian, digendongnya emak di depan Bu. Mulailah jalan kaki, 400 km jalan kaki. Setelah dia selesai melaksanakan ibadah haji, pertanyaan maknya apa Bu? Apa doa kau kepada Allah? Aku mendoakan agar orang tuaku masuk surga mak. Marah maknya Pak. Kenapa kau berdoa itu? Sementara penyakit kau ni orang geli dekat dengan kau. Kenapa kau tidak minta sembuh? Kalau kami sebagai anak mak mendoakan orang tua, dosa orang tua kami diampuni oleh Allah dan orang tua kami masuk surga. Sementara kami sebagai anak hanya bisa masuk surga kalau hati orang tua kami ridho kepada kami. Rajin betul kita sholat, orang tua tidak ridho, tidak bisa masuk surga. Dan mengenai penyakitku ini mak, aku ikhlas. Penyakit seberat itu Bu, ikhlas dia. Kita sakit kepala aja nulis status di Facebook Pak, sakit betul kepala ini. Sempat kita punya kawan 200 kasih jempol, kanker otak Pak, ndak itu. Berarti suka orang kita sakit tuh. Kok ndak dinampakkan wajah tuh di masjid Pak. Ngapa bang? Sakit Pak, tahan lah.
Udah 2 bodrek makan enggak juga hilang. Ingin orang kita tahu ini sakit kusta, Bu, ikhlas, ridho. Cuman itu keimanan Wais. Janganlah Bapak habis dari sini, Pak, sakit, Pak. Pak, biarlah saya antar ke rumah sakit, Pak, kata nak, enggak usah nak. Papa ridho, bunuh diri itu, Pak. Karena dokter udah banyak. Janganlah buat macam Wais Al-Qarni ini pula. Marah ibunya, Bu. Ini kau tahu enggak supaya anak masuk surga itu apa? Menurut perintah orang tua, Mak. Mak perintahkan kau berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Karena takut dia sama maknya, berdoalah dia. Ya Allah, Engkau yang maha tahu isi hatiku. Aku ikhlas dengan penyakit ini, ya Allah. Cuman makku memerintahkanku untuk berdoa kepadamu agar kau menyembuhkan penyakitku. Jika Engkau menyembuhkan penyakitku ini, ya Allah, tolong sisakan sebesar koin di perutku untuk kenang-kenangan. Ada yang berani tidak doa macam ini, Pak? Minta kenang-kenangan penyakit, Pak. Doa anak yang berbakti diperkenankan oleh Allah, sembuh, Bu, penyakitnya dan betul-betul tinggal sebesar koin. Jadi pas rombongan haji dari Yaman datang setelah ibunya meninggal, Umar langsung bertanya, Pak, yang mana yang dari Yaman? Nunjuk semua orang Yaman. Dari suku Al-Qarni, nunjuk lagi. Siapa di antara kalian yang bernama Wais Al-Qarni? Ketawa orang kampungnya, Pak. Anak tuh agak-agak bodoh tuh khalifah. Ada kami bawa, cuman dia jaga-jaga ternak aja. Apa kata Umar? Tahukah kalian siapa Wais Al-Qarni? Kalau dia berdoa selamat kalian 2 kampung. Oh, baru tuh kejut masyarakatnya. Jadi jangan remeh-remeh orang, Pak. Dia rajin ibadah, Bu, macam-macam bodoh. Tapi rajin sholat jamaah. Hati-hati. Takutnya, Pak, ini bagian dari wali Allah, Pak, kan? Dia lain, Bu. Kalau gila jangan pula. Dulu pernah, Pak, di masjid. Dia tegak Jumat di pintu masjid pakai jubah. Tiap orang salam cium tangan, tiap orang salam cium tangan. Rupa pas dia salat sunat baru tahu orang dia gila, Pak. 4 kali rukuknya kan. Orang gila rupanya. Wah, ada salam cium tangan. Rupa orang gila. Masyarakat situ udah ketawa dengan orang salam cium tangan sama Bapak. Bentuk-bentuk apa, Pak, kan? Bentuk taat betul kan? Rupa orang gila. Dia ndak gila, Bu. Dia tidak dihargai orang, tapi dia rajin sholat jamaah. Dia santai aja gayanya, Pak. Nah, itu tuh, Bu. Dicari oleh Umar, dapat dia, Pak. Assalamualaikum, kata Umar. Waalaikumsalam. Kau Wais Al-Qarni? Kau siapa? Aku Umar dan ini Ali. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau mempertemukanku dengan sahabat Rasulullah. Wais, doakan kami. Terbalik tak khalifah? Seharusnya aku yang minta doa kepada kau. Rasulullah yang berpesan ini sama kami. Coba buka perut kau, nampaklah sebesar koin, Pak, ya. Berarti kau memang Wais. Tolong doakan kami kepada Allah. Apa yang harus aku doakan, Amirul Mukminin? Doakan Allah untuk mengampuni dosa-dosaku. Itu permintaan sahabat, Pak. Tidak minta duit masuk loh, Pak. Minta ampun. Sempat saya tuh, jumpa kalian doa Wais, doa dikabulkan. Pasti saya minta itu, Pak. Tolonglah minta nih ke Allah murah rezeki aku ya. Itu minta apa? Tidak minta ampun dengan dosa. Cuman apa katanya kepada Umar dan Ali? Setelah ini jangan pernah mencari aku. Memang normal dia, Bu, ngomong sama sahabat. Baru ditengokkannya asli dia, Pak. Tolong jangan cari aku. Itulah permintaan Wais Al-Qarni. Itulah dahsyatnya, Pak, ya. Salat berjamaah sama pentingnya dengan berbakti kepada orang tua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.